Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, pada pertemuan ini untuk pelajaran matematika khususnya di kelas 7, kita masih membahas tentang aritmetika sosial. Nah, adapun guru-guru yang masuk di kelas 7, yang pertama itu ada Pak Rahmat, yang kedua ada Bu Dewi, yang ketiga ada Bu Nusawalia, yang keempat ada Bu Lina, dan yang terakhir ada Bu Yuldina. Nah, langsung saja kita masuki materi tentang bunga tabungan, pajak, denda, dan bonus. Yang pertama, bunga tabungan. Apa itu bunga tabungan? Bunga tabungan merupakan bunga yang dihitung berdasarkan modal tetap. Nah, biasanya bunga tabungan ini dijumpai pada saat kita menabung di bank. Nah, untuk mencari bunga tabungan ada rumus-rumus yang harus kalian ketahui. Yang pertama, untuk mencari bunga dalam jangka waktu 1 tahun, rumusnya yaitu persen bunga dikalikan dengan modal. Sedangkan untuk bunga dalam hitungan bulan bisa menggunakan rumus yang B/12 dikali persen bunga dikali modal, dimana B-nya ini merupakan jangka waktu dalam bentuk bulan. Selanjutnya bunga dalam per hari yaitu jumlah hari menabung dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan, kemudian dikalikan dengan persen bunga, kemudian dikalikan dengan modal. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal cerita. Hadi menabung uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan suku bunga tunggalnya 24% per tahun. Nah, setelah 5 bulan uangnya diambil seluruhnya. Pertanyaannya, hitunglah uang yang diterima Hadi. Nah, di sini bisa menggunakan rumus yang seperti sebelah kanan di atas ini. Bunga B bulan sama dengan B/12 dikali persen bunga dikali modal. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena di sini si Hadi mengambil uangnya itu setelah 5 bulan. Maka kita menggunakan rumus yang menggunakan bunga yang per bulan. Langsung saja kita masukkan B-nya itu 5. Kenapa 5? Karena di sini dia 5 bulan, maka B-nya 5. Kalau 7 bulan berarti B-nya 7. Nah, maka 5/12 dikali persen bunga. Persen bunga itu kan di sini diketahui 24%, maka bisa kita jabarkan itu 24/100. Kemudian dikali modal. Modalnya tadi sebesar 5 juta rupiah. Nah, setelah kita kalikan semua, hasilnya didapat 500.000 rupiah. Inilah bunga yang didapat setelah 5 bulan. Nah, tadi kan pertanyaannya, hitunglah uang yang diterima Hadi. Jadi kita tinggal tambahkan aja bunga ditambah modal. Bunganya tadi 500.000 rupiah, kemudian modalnya tadi 5 juta rupiah, maka hasilnya nanti 5.500.000. Inilah uang yang diterima Hadi setelah 5 bulan menabung di bank. Nah, selanjutnya pajak. Apa itu pajak? Pajak merupakan iuran yang dibayar masyarakat kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Contoh pajak itu misalkan pajak bumi dan bangunan yang disingkat dengan PBB, kemudian pajak pertambahan nilai yang disingkat dengan PPN, atau pajak penghasilan yang disingkat dengan PPH. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk mencari pajak yaitu untuk mencari besar pajak yaitu persen pajak dikalikan dengan modal. Nah, catatan yang perlu harus kalian ketahui, PPH atau pajak penghasilan itu mengakibatkan penerimaan berkurang, sedangkan PPN atau pajak pertambahan nilai itu mengakibatkan pembayaran itu jadi bertambah. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada si Kaila membeli sebuah handphone dengan harga 2 juta rupiah. Dan dia dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 20%. Pertanyaannya, hitunglah uang yang harus dibayar si Khaila.
Nah, pertama kita cari dulu besar pajak yang 20% itu kira-kira berapa besar pajaknya. Pakai rumus yang sebelumnya, yaitu persen pajak dikalikan dengan modal. Masukkan persen pajaknya tadi kan 20%, kita jabarkan bisa 20/100, kemudian dikalikan modalnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, setelah dikalikan maka dapat hasilnya itu 400.000. Nah, 400.000 inilah pajaknya, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, berapa uang yang harus dibayar Khaila? Tinggal tambahkan aja, modalnya ditambahkan dengan besar pajak. Tadi modalnya ada 2 juta rupiah dan pajaknya tadi sebesar 400.000. Jadi 2 juta rupiah ditambah 400.000 rupiah, jadi hasilnya 2.400.000. Nah, 2.400.000 rupiah inilah yang harus dibayar si Khaila. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang denda. Apa itu denda? Denda ialah kewajiban yang harus dibayar karena kelalaian dalam memenuhi suatu kewajiban. Sedangkan bonus itu adalah hadiah atau tambahan yang diberikan seorang karena prestasi. Nah, untuk contoh soalnya di sini, si Radi wajib membayar pajak sejumlah 450.000 rupiah. Namun dia terlambat membayarnya sehingga dia didenda 10%. Nah, pertanyaannya, hitunglah jumlah uang yang harus dibayar Radi. Nah, kita cari dulu dendanya 10% itu berapa rupiah. Caranya 10% dikali 450.000 rupiah. Ini 10% bisa kalian jabarkan jadi 10/100, kemudian dikali dengan 450.000 rupiah. Nanti dapat hasilnya itu 45.000. Nah, ini denda yang harus dibayar Radi. Nah, jadi berapa semua jumlah uang yang harus dibayar Radi? Kita tinggal tambahkan aja, 450.000 ditambah dengan 45.000, hasilnya 495.000. Nah, inilah yang harus dibayar dengan Radi. Ini ada kuncinya. Bawa lah, kakak ada kunci kok. Nah, mungkin sampai sini saja pembahasan tentang bunga tabungan, pajak, denda, dan bonus. Untuk mengetahui tingkat kepahaman kalian tentang materi ini, silahkan kalian kerjakan. Ada 4 soal berikut di buku latihan masing-masing. Jangan lupa untuk menguploadnya di e-learning. Apabila kalian ada yang ingin bertanya, kalian silahkan menghubungi gurunya masing-masing. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.